Selamat malam rekan-rekan, bisa mendengarkan saya? Bisa jelas ya? Oke. Ya, bisa. Terima kasih untuk kesempatan boleh ikut ambil bagian dalam bina perlengkapan khususnya bina pasutri ini. Saya mengapresiasi setiap pasangan yang belum menikah juga dan yang sudah menikah untuk mau belajar tadi dari doa Pak Chandra untuk belajar dan mengelola dengan bijak dalam relasi kita sebagai pasangan suami istri. Itu juga yang menjadi kerinduan saya untuk malam ini atau kami. Nanti istri saya akan bergabung di dalam Q&A. Saya harap kita bisa berinteraksi satu dengan yang lain dan mohon Roh Kudus menuntun kita untuk bisa mengambil hikmah dari apa yang kita pelajari. Ya, seringkali saya mengatakan pada pasangan atau pasutri dalam pranikah counseling, banyak kita menginvestasikan untuk studi, kita cukup sampai usia 24, mungkin 26, bahkan 30, bahkan sampai dalam kita setelah dalam profesi kita studi lagi. Banyak sekali waktu yang kita investasikan untuk studi dan mempersiapkan karier kita. Lalu kita menginvestasikan rumah, menginvestasikan kendaraan dan fasilitas lainnya. Tetapi sangat sedikit sekali presentasinya kita menginvestasikan untuk relasi. Artinya bagaimana kita memiliki soft skill untuk bisa belajar mengelola kemarahan kita, salah satunya mengatasi konflik, bagaimana dinamika relasi sebagai suami dan istri, kebutuhan pria wanita yang berbeda. Kata saya, setiap kali kita mengikuti seminar maupun sesi-sesi dalam counseling atau pranikah counseling atau bimbingan pranikah, sebetulnya kita menginvestasikan untuk relasi kita yang satu kali untuk seumur hidup. Dan saya ingin memberikan tepuk tangan sebenarnya bagi saudara yang malam ini juga mengambil waktu untuk menginvestasikan dalam relasi tadi, ya. Karena relasi yang tidak dijalin, yang tidak dipupuk, yang tidak juga kita dikelola dengan baik, tidak akan bertumbuh. Kecenderungan kita akan lebih menurun kualitas persahabatan kita. Nah, berbicara mengenai kemarahan ini, saya share sebentar. Bagaimana mengelola kemarahan? Ya, apa sebetulnya kemarahan itu? Ya, dalam bahasa Inggris banyak sekali kata-kata yang dipakai dalam bahasa Inggris, ya, antara seperti gusar, contohnya rage, atau fury, geram, wrath, murka, atau dendam, bermusuhan. Semua artinya betul-betul satu perasaan yang sangat kuat sekali sebetulnya, ya, tentang rangsangan emosional yang disebabkan oleh perasaan sangat tersinggung atau katakan kita merasa jengkel. Itu semua merupakan perasaan. Pertanyaan bagi kita, apakah kemarahan itu buruk atau oke, boleh marah? Menarik sekali kalau kita mulai bertanya akan hal ini. Setiap kita memiliki bentuk kemarahan tadi, cuman berbeda-beda bagaimana kita mengungkapkannya. Ya, saudara, kemarahan adalah suatu perasaan. Hanyalah perasaan seperti perasaan senang, gembira, takut, atau sedih. Merupakan bagian dari kehidupan manusia yang hidup, dinamis, ya, tidak lepas dari apa yang dia rasakan. Ya, perasaan yang kuat, yang kita perlu belajar bagaimana mengendalikannya, mengelolanya tadi. Ya. Jadi ketika kita mengalami kemarahan, pikiran dan tubuh kita juga mempersiapkan untuk bertindak, bereaksi. Ya. Kemarahan melibatkan energi yang secara fisik maupun emosional. Ya. Jadi terserah bagaimana kita sebetulnya menggunakan energi tersebut dengan cara yang membangun atau menyalahgunakannya sehingga menyakiti orang yang kita kasihi seringkali. Orang yang terdekat bahkan. Ya. Kita mungkin jangan terlalu mendramatisir mengenai kemarahan ini. Saya harap sudah tidak frustrasi malam ini, sudah bisa mencoba dengan hal yang langkah-langkah yang kecil untuk mengelola tadi. Ya. Saya tidak tahu setelah saudara mengevaluasi kemarahan saudara, sudah termasuk orang yang marah sangat agresif atau lebih pasif
reaktif atau pasif agresif, atau cukup asertif, bisa mengungkapkan dengan baik, atau juga projektif agresif yang sudah mengomel kepada orang lain, yang membuat orang lain bersama dengan saudara marah, tetapi sudah tidak bisa mengekspresikannya. Ya. Kemarahan yang dipendam tidak hanya akan menyakiti kita, tetapi juga orang lain. Saya ingin sejenak dengan saudara untuk melihat dari Efesus pasal 4 ayat 26. Menarik sekali kalau kita membahas di dalam Alkitab mengenai kemarahan. Ya, kalau kita melihat dari Kejadian 4 sampai Wahyu pasal 19 ayat 15, kurang lebih ada 455 kali tentang kemarahan. Ya, dan 375 kali kemarahan, yaitu kemarahan bagaimana Allah marah kepada umatnya. Ya, nah mungkin kita perlu bedakan antara di sini self-righteous anger dengan righteous anger, gitu ya. Bagaimana Allah juga bisa mengungkapkan kemarahannya. Nah, mungkin kalau kita melihat sebentar merenungkan bagian Efesus 4 ayat 26 ini, sebelumnya saya ingin mengutip dari satu kutipan dari Aristoteles yang pernah mengatakan, siapapun bisa menjadi marah, tetapi untuk marah dengan orang yang tepat, dengan kadar yang tepat, pada waktu yang tepat, dan untuk tujuan yang tepat, dengan cara yang benar, itu tidak ada pada diri kita sendiri. Artinya kecenderungan kita untuk marah bukan pada waktu yang tepat, kepada orang yang tepat, dan dengan tujuan juga yang hanya mementingkan mungkin diri sendiri. Atau kita juga mengungkapkannya dengan tidak benar. Artinya kita bisa, apa yang ingin dikatakan di sini, yaitu bagaimana kita cara bisa mengelola dan belajar untuk mengungkapkannya dengan benar. Sudah dari Efesus pasal 4 ayat 26, saya ingin bacakan dari ayat 26 ini sampai dengan ayat 32. Efesus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 32. Kita melihat dalam konteksnya di sini dibicarakan bagi orang-orang yang boleh katakan menanggalkan manusia yang lama dan memakai manusia yang baru. Sehingga memang menjadi bagian dari kehidupan kita yang kecenderungan untuk berselisih, untuk bertengkar, untuk geram kepada sesama. Efesus pasal 4 ayat 26, khususnya ayat 26 ini merupakan kutipan dari Mazmur 4 ayat yang kelima. Nanti saya akan bahas lebih jauh akan hal ini. Jika sudah menemukannya, saya akan bacakan untuk saudara Efesus 4 ayat 26 sampai 32. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahku. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Menarik ayat 31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sudah khususnya dari ayat yang ke-26 ini, apabila kamu menjadi marah, itu bisa diterjemahkan dengan berbagai terjemahan di sini. Contohnya, salah satu terjemahan dari NIV mengatakan, dalam kemarahan jangan berbuat dosa. Atau pada saat marah, jangan berbuat dosa. Ada yang mengatakan, jika kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Seperti konsekutif, jadi bukan menganjurkan untuk marah, bila itu terjadi. Dan perhatikan, supaya kamu tidak berdosa. Ada juga yang menerjemahkan, contohnya marahlah dan tidak berbuat dosa.
Artinya di sini memberikan kemungkinan bahwa kemarahan merupakan pertama sesuatu yang wajar yang bisa terjadi. Setiap orang bisa marah. Ada waktu yang bisa kita kendalikan, ada waktu yang tidak bisa kita kendalikan pada saat kita mungkin mengekspresikan kemarahan tadi. Tapi kedua yang kita lihat di sini, juga kemarahan merupakan sepertinya lampu peringatan sebagai sarana dari Allah. Kalau kita punya dashboard di dalam mobil kita, kekurangan bensin ataupun ada kurang oli atau ada sesuatu yang tidak beres dalam mesin mobil kita, dia memberikan lampu, nyala lampu tadi. Nah, juga kemarahan merupakan salah satu bentuk yang memberikan signal kepada kita tadi. Jadi kalau kita mulai mengabaikan lampu tadi, itu bermasalah, bisa membuat mobil kita berhenti ataupun mogok ataupun mungkin saatnya meledak ya kalau kita mengabaikan lampu tadi. Berapa jauh kita sudah meresponi terhadap lampu kuning ini? Bagaimana sudah kita meresponi dengan kemarahan saudara? Bagaimana mengantisipasi pemicu atau penyebab kemarahan tadi akan menentukan saudara bagaimana sudah mengendalikan kemarahan tadi. Yang ketiga dari ayat ini kita bisa belajar juga, dikatakan janganlah sampai matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam, kita katakan di sini, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya bukan kita menyelesaikan masalah pada malam hari sampai tuntas dan selesai. Mungkin aja malam itu nggak selesai. Tapi menunjukkan ada batas waktu, kemarahan temporally gitu saatnya. Nah, kalau kemarahan yang terus-menerus itu akan menjadi kepahitan dan kedendaman. Nanti kita bisa bahas di dalam ayat yang ke-31. Nah, di sini penting sekali. Kemarahan bisa menjadi suatu emosi yang sehat, tetapi tidak dirancang untuk menjadi perasaan yang menetap atau permanen. Menjadi sifat dan kebiasaan bahkan. Ya. Kita tahu juga Yesus marah, tapi marahnya dia tidak terus-menerus. Setelah dia mengungkapkan kemarahannya, dia mengizinkan amarahnya terhadap orang-orang yang mempengaruhi kasihnya, yang boleh mengalami kasihnya. Di tengah dia ketegasan untuk menyatakan kebenaran tadi. Ya. Jadi kemarahan harus diselesaikan. Yang keempat kita melihat di sini juga amarah yang tidak terselesaikan, yang terbuka itu bisa menjadi bentuk kejahatan yang menguasai kita. Ayat 27 dan 28. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Bahkan di sini katakan orang yang mencuri janganlah mencuri lagi. Artinya bisa menimbulkan bahkan kejahatan. Jadi ayat 27 katakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya. Di dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat 11 menarik sekali ketika Paulus juga terluka oleh anggota jemaatnya atau dia melukai juga. Dikatakan aku akan memaafkan kalian. Kalian juga mungkin mohon tolong maafkan aku jika aku berbuat salah. Dikatakan penting sekali karena kita tahu iblis supaya tidak mengambil keuntungan dari kita. Ya, pada saat kita mulai satu dengan yang lain tidak akur lagi, iblis pakai celah tadi betul-betul untuk betul-betul menghancurkan kita. Ya, jadi jika amarah berkuasa atas hidup kita, maka kita lebih terbuka untuk melakukan kebiasaan yang dengan kata-kata yang bisa menyakiti kita, menyakiti satu dengan yang lain. Kita hilang kepedulian kita terhadap sesama kita, dan kita mulai lebih hanya memperhatikan diri kita sendiri. Dan bagi saya penting juga untuk yang kelima mungkin untuk melihat dari ayat ini, kemarahan yang tidak terselesaikan merupakan sesuatu yang dapat merusak dan menghancurkan relasi kita. Kita kadang-kadang setelah marah, kenapa aku mengeluarkan kata-kata kotor seperti ini? Kebun binatang, boleh katakan emosi kemarahan dapat memberikan energi yang luar biasa besar terhadap sesuatu yang salah atau benar. Di sini penting sekali untuk kita hati-hati dalam menggunakan kata-kata kita pada saat kita marah. Kalau kita lihat ayat yang ke-29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan yang keenam dari ayat ini kita bisa belajar, kemarahan yang tidak terselesaikan membuat kita menjauhkan diri dari Allah.
ayat yang ke-30 dikatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Sudah tidak bisa saudara, satu hal tetap sudah berbakti kepada Tuhan, baca Alkitab, tapi sudah mengizinkan celah kemarahan dalam hidup saudara yang terus-menerus terjadi dalam hidup saudara. Dan itu dikatakan mendukakan Roh Kudus, sementara saya bisa ingin melakukan sesuatu yang nampaknya berkenan kepada Tuhan, kedisiplinan rohani kita, tetapi kita tidak bisa mengelola kemarahan kita terhadap pasangan, orang tua terhadap anak. Sudah yang kita ingin belajar di sini pada malam hari ini. Mengapa kita menjadi marah? Banyak faktor yang nanti kita sebutkan satu demi satu yang bisa mempengaruhi tadi. Tetapi kita manusia yang berdosa dasarnya. Keinginan tabiat manusia yang cenderung mementingkan diri sendiri. Bahkan dalam Galatia 5 ayat 20 dikatakan, bermusuh-musuhan, berkelahi, cemburu, lekas marah, ya, mementingkan diri sendiri, perpecahan dan berpihak, serta iri hati. Sudah saya ingin berikan catatan dari penelitian di antara para pastor 2009 pernah diadakan dari Focus on the Family. Dari 7 dosa yang mematikan, 3 dosa yang mematikan dari 7 dosa itu. Yang pertama adalah kemarahan di antara hamba Tuhan juga. Ya. Yang kedua kesombongan, ketiga hawa nafsu. Sudah saya bisa bayangkan sebetulnya kemarahan jauh lebih meracuni dalam komunitas kekristenan kita dibandingkan dengan mungkin seks ataupun dosa-dosa yang lain. Karena betul-betul bisa menghancurkan satu komunitas, terjadi perpecahan, berpihak, iri hati juga dari kemarahan yang ada. Orang-orang yang melakukan hal seperti ini tidak akan menjadi anggota umat Allah. Firman Tuhan berbicara keras sekali sudah. Salah satu dari dosa ini ya kedagingan kita yang hanya berpusat pada diri kita sendiri. Kemarahan yang hanya ingin membenarkan apa yang saya inginkan atau tidak sesuai dengan apa yang saya dapatkan dari istri, suami, atau dari anak kita. Sudah dalam Galatia pasal 5 di situ disebutkan tentang hidup menurut daging, keinginan diri kita sendiri, atau menurut roh, pimpinan roh. Makanya dalam Galatia pasal 5 ayat 22, di situ dikatakan bahwa buah-buah roh yang kita rindukan itu terjadi, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, salah satunya dalam mengelola kemarahan penting self-control ini. Ya. Nah, dasar dari kebenaran firman Tuhan inilah sebetulnya yang ingin saya bersama-sama dengan saudara membahas malam hari ini. Yaitu pertama, juga malam hari ini, kasih karunia Allah itu cukup bagi kita. Saya tidak tahu keadaan saudara, bagaimana mengelola kemarahan saudara. Juga setelah saudara menemukan di dalam evaluasi dari yang saya kirimkan melalui kepada Ibu Vivi, apakah saudara mengisinya? Mungkin nanti saudara bisa menanggapinya juga dalam pertanyaan saudara. Ya, kalau diberikan skala 1 sampai 10, kalau sudah marah bisa langsung 7 atau 8, yang kemungkinan sudah melukai pasangan saudara atau melukai anak saudara. Mungkin sudah perlu bertanya bagaimana saya bisa mengubah dengan cara yang lebih elegan dengan mengelola tadi. Juga malam hari ini merupakan panggilan dari Allah untuk kasih karunia-Nya, kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kalau kita diberi kesempatan untuk hidup ini, hanya kita diberi kesempatan untuk belajar, masih diberi kesempatan untuk menyikapi hidup kita ini untuk dengan lebih bijak. Ya, Allah menunjukkan kebaikan hatinya karena Ia mau supaya kalian bertobat dari dosa-dosamu. Termasuk di sini dosa kemarahan. Dosa kemarahan tidak terlepas dari mungkin salah satunya keangkuhan, juga kebutuhan di dalam diri kita yang tidak terpenuhi, keinginan sudah memiliki mungkin kemerdekaan, kebebasan, tidak mau orang memberitahukan kepada saudara. Ya, izinkan itu Tuhan boleh merabanya. Juga pada malam hari ini, saudara, saya rindukan kita bisa datang kepada Tuhan untuk menerima kasih karunia Tuhan itu yang boleh mengubah hidup kita. Sudah, mengapa kita menjadi marah? Beberapa faktor bisa dalam keadaan stres, ketika sudah menikah, punya anak 1, 2,
masing-masing sudah berkarier, stres faktor sudah cukup tinggi biasanya. Ya. Kurang istirahat sudah, jangan sudah anggap enteng kurangnya istirahat sudah menyebabkan mudah sekali sudah untuk bisa marah. Kepribadian saudara ada yang cenderung sudah lebih ceplas-ceplos dengan kata-kata saudara, yang lebih cenderung subjektif dalam pengertian perasaan sudah lebih menentukan dari pola pikir saudara, mindset saudara. Kalau sudah kecenderungan perfeksionis, contohnya sudah sulit tuh bisa menerima orang yang tidak perfect atau yang tidak seperti yang saudara harapkan. Kemungkinan sudah kepribadian tersebut akan mempersulit saudara untuk bisa mengelola. Ya. Yang subjektif satu, yang objektif, yang subjektif, yang bisa perasaannya lebih menentukan dari apa yang dipikirkan, dia bahasa Sundanya bisa kekeh gitu ya. Atau bahasa Jawanya ngoyok gitu, ngotot. Nah, kepribadian tersebut akan mempersulit. Bukan berarti tidak bisa, tapi lebih sulit. Merasa ditolak atau tidak dihargai. Ya. Kalau sudah merasa kehausan di dalam perasaan, kebutuhan untuk diakui, untuk sangat tinggi tentunya, itu yang menyebabkan tidak mudahnya bagi saudara untuk mengelola perasaan saudara tadi. Ketika seorang mengatakan tidak kepada pendapat saudara, saudara bisa merasa diri saudara ditolak. Pasangan bisa tidak setuju dengan pendapat saudara, tapi diri saudara merasa ditolak. Kalau pendapat saudara kurang baik, sudah akan mulai merasakan diri saudara yang tidak baik. Bukan pendapat saudara, bukan perbuatan saudara. Nah, ini hidden issue boleh dikatakan yang tersembunyi di balik daripada reaksi kita yang nampak ke permukaan. Atau kebutuhan yang tidak terpenuhi. Contohnya dalam pernikahan kita bisa ribut mengenai keuangan di permukaan, tetapi di balik itu hidden issue-nya mungkin kebebasan, mungkin perasaan khawatir karena uang adalah bentuk rasa keamanan. Atau keinginan kebebasan tadi, saya tidak mau dikontrol oleh pasangan saya. Gitu ya. Ada unmet needs, jadi ada kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi. Nah, itu seringkali yang kita tidak sadari. Tetapi itu sebetulnya yang memicu reaksi kita menjadi marah. Keyakinan dasar benar dan salah. Seorang yang kecenderung sangat judgmental, yang suka menghakimi, benar dan salah menjadi satu ukuran. Ya, ada pernah seorang mengatakan kalau ukuran dalam hidup saudara hanya benar dan salah, dan sudah banyak di dalam dunia ini melihat ketidaksempurnaan, kesalahan orang, maka hidup saya tidak lepas hidup sudah penuh dengan kepahitan. Ya. Secara sadar atau tidak sadar dengan situasi ekonomi, keadaan lingkungan saat ini, yang bisa membuat saudara marah. Karena tidak seperti yang saudara harapkan mungkin, yang seharusnya dia benak pikiran saudara, seharusnya dunia itu seperti ini. Seharusnya saya lebih mudah dalam menghadapi tantangan atau kesulitan tadi. Kenapa tidak seperti ini? Nah, semua keyakinan yang ada di dalam diri saudara tadi, yang sudah yakini sebagai kebenaran, yang tidak selalu benar, itu bisa memicu saudara untuk bereaksi terhadap bagaimana sudah mengelola kemarahan tadi. Secara praktis di sini, mengelola perasaan marah ini penting, dibutuhkan kesadaran diri, dalam bahasa Inggris dikatakan self-awareness, satu betul kesadaran akan diri sana. Dan kedua ada self-control, pengendalian diri untuk mengelola perasaan marah. Tadi kita berbicara dalam Galatia 5 ayat 22 bahwa penguasaan diri adalah buah roh. Artinya kita bisa minta dari Tuhan. Praktisnya seperti apa dalam mengatasi tadi? Pertama, kesadaran diri ini kemampuan untuk memperhatikan apa yang sudah rasakan dan pikirkan dan mengapa. Ya, artinya penting saudara untuk melihat di balik dari kemarahan itu ada perasaan emosi-emosi yang ada pada diri saudara. Yang kedua yaitu pengendalian diri, berpikir sebelum kita bertindak. Nah, ini tidak mudah kalau kita terbiasa langsung meledak atau sangat memiliki pola style yang agresif dalam mengungkapkan tadi, sudah akan langsung meledak. Ya. Contohnya seorang yang sudah suka mengendarai mobil, tidak sedikit kalau dia disalip, dia marah bisa dikejar orang itu. Ya, dia bisa turun dari mobil, dia bisa maki-maki atau tendang orang itu dan sebagainya, yaitu yang disebut road
rage gitu ya, seringkali betul gusaran yang langsung ekspresif. Tapi yang mungkin lebih pasif agresif, dia akan merepressnya perasaan tadi. Pengendalian diri, berpikir sebelum bertindak. Nah, ini suatu seni yang mungkin bisa kita belajar, tetapi tidaklah mudah bagi mereka yang lebih memiliki kecenderungan untuk mengekspresikan kemarahan tadi. Tapi kita bisa belajar. Jadi mengenai kemarahan penting sekali. Di balik kemarahan seseorang ada emosi-emosi yang lain. Ya, kemarahan menutupi perasaan rentan lainnya, perasaan yang membuat kita merasa atau terlihat lemah. Ya, dari kekhawatiran, ketakutan kita, perasaan kita terluka. Jadi emosi pertama ini muncul tepat sebelum kita marah. Nah, dalam bahasa Inggris dikatakan anger is not primarily emotion. Jadi kemarahan itu bukanlah emosi yang pertama. Di balik anger pasti ada emosi-emosi secondary yang lain. Yaitu paling tidak di sini kita lihat kesedihan, luka, atau ketakutan. Coba saudara renungkan sejenak. Ketika saudara marah itu muncul dari perasaan yang pertama, yaitu sedih mungkin, atau sudah terluka, merasa tidak dihormati, tidak dihargai. Perasaan itu kan yang diluka. Lalu muncul reaksi saudara dengan saudara mungkin marah kembali kepada orang tersebut. Atau di dalam pasangan, karena kamu sih begini, maka aku, gitu ya. Kalau kamu nggak cerewet, mungkin aku nggak marah. Ya, atau seringkali kita mengatakan, jangan memprovokasi aku, gitu ya. Nah, itu kita udah langsung self defense dulu. Kita nggak mau ambil tanggung jawab dengan perasaan kita yang sesungguhnya. Ya. Kalau kita bisa mengatakan, aku marah karena aku merasa sedih melihat situasi ini. Nah, Yesus bisa merasakan seperti itu, sudah. Dia marah kepada orang, tetapi di balik itu ada kesedihan di dalam dirinya karena orang ini jauh dari Tuhan. Seperti domba yang tidak memiliki gembala. Dia melihat hati dia yang iba dari kesedihan itu. Dia bisa marah ketika manusia berdosa. Ya. Nah, kita sulit sekali kadang-kadang mengungkapkan rasa sedih, rasa luka, terluka, atau ketakutan. Nah, ini masalah terutama bagi kita pria. Karena menunjukkan kesedihan, menunjukkan kita terluka, atau menunjukkan kita takut, itu menunjukkan satu kelemahan. Bagi pasangan akan jauh lebih mengerti kemarahan kita. Kalau di balik kemarahan itu, kita bisa mengungkapkan perasaan kesedihan ini. Ya. Saya berikan contoh, kalau saya janji dengan anak saya katakan anak saya umur 10 tahun, janji di sekolahan kita jam 12, papa jemput kamu ya. Terus kami, jam 12:15 dia belum muncul. 12:30 belum muncul. Jam 1:15 dia baru muncul. Apa yang terjadi bagi kita sebagai seorang bapak? Ada dari saudara yang menjawab, kira-kira apa yang ada pada perasaan kita sebagai seorang ayah? Ya, mungkin pertama reaksi kita ketika anak kita muncul, biasanya muncul marah kan gitu. Tapi di balik kemarahan itu apa sebetulnya? Mungkin kekhawatiran kita, takut. Atau mungkin papa udah tunggu sekian lama kamu, ya. Atau perasaan papa tidak dihormati, atau ketakutan kita tadi yang jangan-jangan apa yang terjadi dengan anak kita. Tetapi ketika kita mulai memberi nama perasaan kita dan anak itu keluar, lalu mungkin kita tidak dari ketinggian kita, tapi kita setinggi dengan anak kita mengatakan, nak, papa khawatir. 1/2 jam atau 3/4 jam papa tunggu kamu belum muncul. Ya. Kira-kira perasaan apa yang ada pada anak ketika kita memberitahukan perasaan kita? Mungkin dia bisa bilang, oh iya Pak, maaf tadi aku main, aku lupa, atau apa dan sebagainya. Tapi kalau kita langsung semprot dia marah, biasanya muncul pada anak kita juga ketakutan. Artinya kita ketakutan mengambil jarak satu dengan yang lain.
Tetapi ketika saya mengungkapkan kekhawatiran saya, kita akan merasa dekat dengan anak, dan anak diberikan kesempatan juga untuk bisa mengatakan apa sebabnya dia datang terlambat. Ya. Tapi kita bisa bayangkan kalau kita semprot dia marah, anak ketakutan, langsung kita naik mobil sama-sama, lalu kita diam di situ sama-sama. Membayangkan di sini, relasi kita akan jauh dengan anak kita. Ketakutan membuat kita mengambil jarak. Tapi ketika kita mulai mengungkapkan perasaan kita yang sesungguhnya, kita akan lebih dekat dengan anak kita. Sudah mengidentifikasikan masalah, yaitu kesadaran diri tadi penting, mulai dengan memperhatikan apa yang membuat saudara marah. Mengapa? Mungkin dengan sudah menunggu, sadar benar kalau sudah terbiasa langsung marah. Tadi dalam kasus yang saya bicarakan, tadi saya mulai menyadari apa yang ada dalam perasaan saya. Saya khawatir, mungkin ya. Saya merasa tidak dihormati oleh anak saya. Nah, ini penting sekali pemicu kemarahan tadi dengan terlambatnya datang anak tadi. Muncul di sini pikiran dan perasaan-perasaan yang ada. Nah, kita harus bayangkan kemarahan itu seperti mercon ini, gitu ya. Nah, jadi ada sumbunya di antara apa yang saya pikirkan, yang saya rasakan dengan sebelum saya meledak, gitu ya. Sebelum saya mengekspresikan kemarahan tadi. Ya. Saya menyadari ada perasaan khawatir tadi, ada perasaan saya terluka, atau perasaan tidak dihormati. Nah, mau diapakan dengan perasaan itu? Nah, saya mau ungkapkan kepada anak saya, atau saya langsung menyemprot dia dengan kemarahan tadi. Mengatakan, kamu nggak tahu diri, papa udah tunggu ya, kamu gitu ya. Langsung daripada saya mengungkapkan, papa merasa khawatir. Papa takut kalau kamu sudah sekian lama papa harus menunggu. Nah, penting sekali untuk melihat gambaran ini. Jadi sebelum kita marah pasti ada pemicu. Yang terpicu adalah perasaan kita yang pertama itu. Nah, pertama ada reaksi terhadap pemicu tadi, perasaan yang muncul, kita perlu identifikasikan. Reaksi lain sudah fisik dari kemarahan, sakit kepala, pusing, tekanan darah kita bisa naik. Ya. Saya membaca satu artikel menarik bagi perempuan itu dikatakan cuman sekitar 9 poin kemarahannya. Saya tidak tahu perhitungan 1 poin itu berapa naiknya dari tekanan darah. Tapi ada pria pada umumnya lebih tinggi, yaitu 14 poin. Ya. Jadi cukup tekanan darah yang bisa naik gitu ya. Bisa fisik kita tidak mendengarkan kembali, kita tidak peduli, otot kita menjadi tegang, berkeringat, bernafas cepat. Artinya semua tanda-tanda fisik kita yang memberikan reaksi tadi menunjukkan di sini ada satu energi yang begitu kuat, negatif feeling atau perasaan yang negatif tadi dalam tubuh kita yang secara psikosomatik atau secara fisik kita bereaksi terhadap itu. Dan itu pun merupakan sebetulnya tanda-tanda bagi kita untuk bisa mengelolanya, kemarahan tadi. Kalau kita tidak izinkan dan kemarahan itu tidak kita bisa kelola, maka akan berkepanjangan sakit penyakit ini atau apa yang kita rasakan di dalam fisik kita. Jadi mengelola kemarahan di sini dari sekian banyak tips-tips yang diberikan sebetulnya sudah bisa melihat sendiri di YouTube atau buku-buku tentang anger management. Dan pertama di sini kita harus stop kemarahan seperti lampu sinyal tadi, ingat, yang memberikan tanda bahaya, darurat adanya bahaya. Biasanya merasakan dalam tubuh saudara sendiri ketika tangan sudah kepalkan, kepala sudah menjadi merah, ya, denyut jantung sudah berdebar, bisa merasakan dalam hal itu. Dan langkah berikutnya berdoa. Mintalah Tuhan membantu saudara untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Tadi katakan, jika kamu marah, jangan berbuat dosa. Artinya, oke, saya bisa marah. Tapi bagaimana untuk menjadikan kemarahan ini, dalam mengungkapkan, mengekspresikan kemarahan ini, tidak menjadi membuat melukai orang, sehingga saya berbuat dosa, menyakiti orang. Yang menarik sekali bagi saya dalam paralel dari Efesus 4 ayat 26 ini, yaitu dari Mazmur 4 ayat yang kelima.
Di situ dikatakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Menarik bagi saya kalimat berikutnya dikatakan, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Sepertinya sebelum saya mengungkapkan, mengekspresikan kemarahan saya, itu ada time out, ada break gitu ya. Saya mengizinkan waktu untuk, mungkin bisa mengatakan kepada pasangan, aku nggak siap untuk berdiskusi lebih jauh, aku perlu waktu. Di sini katakan, berkata-katalah dalam hatimu. Artinya seperti ada satu self dialog yang tadi ya kita berbicara untuk mengidentifikasikan perasaan apa yang ada pada diriku sendiri. Apa aku merasa terluka, aku rasa tidak dihormati, atau ada kekhawatiran dalam diriku, ya, atau ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam diriku. Berkata-kata dalam hatimu, di tempat tidurmu, ternyata juga seperti privacy, berrelasilah dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mohon Roh Kudus memberikan kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita bisa minta kepada Tuhan. Praktekkan kelekatan kita dengan Roh Kudus. Karena dikatakan tadi ketika kita marah dan kita tidak memuliakan Tuhan sudah pasti, dan melakukan dosa dan menyakiti dengan kata-kata kita mendukakan Roh Kudus. Kita mengambil jarak dengan relasi kita dengan kebenaran, dengan Tuhan itu sendiri. Dan dikatakan di sini, berkatalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Berusaha untuk mengontrol tadi. Kita pria cenderung untuk bisa menarik diri, untuk flight atau freeze, kita melarikan diri atau berdiam, tapi pakai waktu berdiam itu betul-betul untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Untuk mengizinkan kita dihibur oleh Tuhan, disadarkan oleh Tuhan, diberikan kesadaran tadi untuk bisa menguasai diri kita sendiri. Dan mengelola kemarahan di sini, pikirkan apa yang kita pikirkan tentang seseorang atau sesuatu, bagaimana itu mempengaruhi perasaan kita. Kita lihat tadi ada pemicunya, ada pemantiknya, kemudian sumbu itu terbakar, yaitu emosi kita yang pertama tadi, ya, tersentuh, kita merasa dilukai, kita tidak merasa dihormati, kita menjadi khawatir. Dan di antara sumbu itu sampai mercon tadi kan ada jarak itu, ada jedahnya sebelum meledak. Nah, ini penting sekali sudah untuk melihat ada jedah. Sudah tidak, saya harus marah itu langsung meledak, tidak. Tapi saya bisa merem. Dan di sini kadang-kadang menolong dengan kita tidak langsung menghadapi orang tersebut, mungkin kita sedikit mengalihkan pandangan kita, tapi bukan berarti kita hanya meninggalkan. Itu salah satu cara yang tidak baik. Tentunya istri pasti akan bisa menjadi marah kepada kita, kamu nggak peduli. Tapi kalau tetap saya bisa menolong bagi saya untuk menarik nafas sejenak. Tapi kecenderungannya ada pada saya langsung diam dan meninggalkan. Dan itu tidak baik. Ya. Cermati di sini emosi lain apa yang ada di bawah kemarahan tadi. Hal yang menyakitkan. Aku merasa jengkel, frustrasi, atau rasa takut, atau rasa sedih tadi. Pasangan akan jauh lebih bisa mengerti kita kalau kita bisa mengungkapkan the primary emotion tadi. Seperti sikap kita terhadap anak kita. Kalau kita mengungkapkan, papa khawatir, papa sudah tunggu lama kamu tidak muncul-muncul. Anak akan jauh bisa berempati dengan papa, bisa mengerti kenapa papa marah, daripada saya hanya langsung melabrak anak saya. Atau saya hanya menarik dia tanpa mengatakan apa-apa dari kekesalan saya. Cermati. Yang keempat di sini, bertindaklah dengan bijak. Pilih tindakan yang paling proaktif, yaitu pertama, kita inginkan relasi kita tetap baik, yang tidak membahayakan untuk menghadapi situasi ini. Ya, saya teringat dari satu ayat dari 1 Petrus pasal yang ketiga. Di situ dikatakan bagaimana sikap kita sebagai pria terhadap istri kita. Demikianlah juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Nah, dalam bahasa Inggris diterjemahkan considered, to be considered. Artinya, apa yang terbaik untuk pasangan kita. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bijaksana.
tadi dari doa Pak Chandra, supaya kita bisa mengelola hidup ini dengan bijaksana. Hormatilah mereka sebagai teman, pewaris, dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Juga dalam pasal yang ke-6, saya penting sekali bagi bapak-bapak, janganlah membangkitkan marah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang sering diungkapkan ini kepada bapak-bapak, rupanya kita salah satu yang cukup bisa, pada umumnya lebih sulit untuk bisa mengelola primary emotion kita ini, yaitu perasaan takut, perasaan frustrasi, perasaan sedih, untuk kita bisa mengungkapkannya. Ya, saya akhiri dulu sampai sini. Mungkin ada pertanyaan dari saudara sebelum saya mengakhiri bagian terakhir ini. Atau saya lanjutkan dulu ke 1-2 bagian di sini. Penting sudah dalam mengelola bagian terakhir ini, sangat penting menurut saya, yaitu mengampuni. Kenapa mengampuni? Karena Tuhan memerintahkan kepada kita. Dalam konteks yang kita baca dalam Efesus pasal 4 tadi, yaitu ayat 31 dan 32, saya bacakan sekali lagi. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kenapa harus dibuang? Di sini kita berbicara kemarahan ada bukan untuk terus-menerus intens dalam diri kita, tetapi sifatnya temporary, sesaat. Marahlah tapi jangan berbuat dosa, dan jangan sampai matahari terbenam kau membiarkan kemarahan tadi. Bahkan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-19 dikatakan kita hendaknya cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah, slow to anger. Ya, jadi artinya betul-betul untuk bisa slow down tadi perlu kita mengelola pertama telinga kita, siap untuk mendengar nggak? Jangan ceplas-ceplos dengan lambat untuk berbicara, lebih cepat mendengar. Mungkin aja apa yang dikatakan oleh pasangan kita tidak setuju atau mungkin menyakiti kita, tetapi dengerin dulu. Mungkin di situ kita bilang harus mengerti terlebih dahulu, walaupun kita nggak setuju contohnya. Nah, yang menarik dari ayat 31 ini, sudah kalau kegeraman, kepahit itu menjadi kepahitan, resent menjadi dendam, itu seperti domino efek. Ya, hanya kemarahan yang tidak terkelola itu bisa menimbulkan kejahatan. Demikian pula segala kejahatan. Artinya kalau kemarahan yang terus-menerus kita pendam, ya, itu bisa menjadi satu kepahitan. Dari kepahitan akan menghasilkan perbuatan yang jahat. Kenapa sudah bisa terjadinya banyak kekerasan di tengah keluarga yang tidak terdeteksi oleh badan hukum? Karena betul-betul terjadi di tengah-tengah keluarga, sehingga anak yang terluka atau istri yang terluka, bahkan pembunuhan yang terjadi. Di Amerika pernah dikatakan 70% banyak pembunuhan terjadi di rumah tangga dilakukan orang-orang yang terdekat, yang tidak terlalu terdeteksi, bukan dari orang dari luar. Artinya sudah berapa jauh rumah kita menjadi tempat yang aman. Salah satunya bagaimana kita cara mengelola kemarahan kita. Ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Nah, kata saling mengampuni di sini yaitu memberikan hadiah kepada seseorang yang tidak layak untuk menerimanya. Be gracious to others. Dan ini diberi contoh, yaitu sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Satu, kita punya model atau punya pengalaman bahwa kita pun telah diampuni oleh Tuhan. Oleh sebab itu, orang yang melakukan kesalahan kepada saya, juga kita harus ampuni karena Tuhan telah mengampuni saya. Dikatakan di sini, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, juga kita di sini sebenarnya diberikan janji kekuatan dari Tuhan untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, karena kita pun orang yang berdosa telah diampuni oleh Dia. Jadi dalam mengelola kemarahan, tidak mungkin tidak kita belajar untuk bisa menerima pengampunan dari orang yang telah melukai kita, dan juga kita bisa mengampuni sama kita. Dan yang terakhir, sudah siap untuk belajar.
Saya yakin kehadiran saudara malam ini juga sudah siap untuk mau belajar. Dan saya harapkan bisa melalui langkah yang kecil ya untuk bisa saudara mengelola kemarahan ini. Saya rindu sudah sebagai pasangan bisa berbicara satu dengan yang lain dan mengatakan, aku rasa pakai orang pertama tuh enggak, untuk bisa mengungkapkan itu kepada pasangan. Ya.